Nunok sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Muhammad Afiliati sebagai anggota. Saya Desti Permatasari sebagai anggota. Saya Muhammad sebagai anggota. Saya Belkis Samsir sebagai anggota. Saya Drobo Pamungkas sebagai anggota. Saya Martali Afiliati sebagai anggota. Saya Reni Masena Manis sebagai anggota. Dan selamat menyaksikan video kami. Saya Uya Buya. Saya Eko Patrio. Saya Nafa Indria Urba. Saya Sapol. Saya kan orang dua. Saya penderita. Saya di sini ingin menjelaskan afiksasi. Bahasa Indonesia berperan sebagai alat komunikasi yang terstruktur. Terdapat beberapa aspek dalam kajian linguistik, salah satunya yaitu tata kata. Tata kata mencakup pembentukan kata, kata dasar, pengafiksasian, dan reduplikasi atau pengulangan. Pemahaman ini sangat penting bagi mahasiswa, khususnya dalam menyusun karya ilmiah dan komunikasi secara efektif. Berikut pemaparan terkait tata kata. Tata kata adalah bagian dari morfologi yang membahas tentang struktur dan proses pembentukan kata dalam bahasa. Ini mencakup hal proses pembentukan kata dari bentuk dasar, penambahan afiks, dan pengulangan kata. Tata kata berperan penting dalam membentuk makna dan fungsi sintaksis dalam kalimat. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk kata merupakan wujud kata tertentu yang mengisi fungsi tertentu dalam paradigma. Misalnya bentuk nominatif dari nomina, bentuk lampau dari verba. Dalam bahasa Indonesia, secara umum, bentuk kata terdiri atas dua macam, yaitu kata dasar dan kata bentukan. Kata bentukan merupakan kata yang sudah dibentuk dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan tertentu. Fiksasi berasal dari kata yang berarti imbuhan ataupun kata baru yang terbentuk karena diberikannya imbuhan terhadap sebuah kata dasar. Yang kedua, jika dilihat dari posisi imbuhan terhadap kata dasar, maka jenis imbuhan bisa dibagi menjadi 4, yakni prefiks, imbuhan di awal, sufiks, imbuhan di akhir, infiks, sisipan, konfiks, imbuhan awal dan akhir. Imbuhan prefiks yaitu imbuhan yang diletakkan di awal kata dasar. Ada me, pe, di, ke, ber, ter. Contohnya imbuhan me hanya dipakai pada kata dasar yang huruf awalnya eng, m, n, r, t, w. Mic-nya deketin juga. Nya dan Y, contohnya kata afikasi adalah memakan, meminum, memakai, dan lainnya. Dan untuk kata dasar yang huruf depannya C, K, S, P itu melebur, contohnya menari dari kata tari, penyihir dari kata sihir. Yang kedua ada infiks, yaitu kata imbuhan yang diletakkan di bagian tengah dari kata dasar. Contohnya untuk pelatuk yang berkata dasar patuk. Oke, sekian. Yang ketiga ada konfiks, yaitu imbuhan yang berada di awal dan di akhir kata dasar. Contohnya, contoh peran, perjuangan dengan kata dasar juang. Habis itu ada kenan, kekuatan dengan kata dasar kuat. Setelah itu yang keempat ada sufiks, yaitu imbuhan yang berada di akhir kata dasar. Contohnya an, hukuman dari kata dasar hukum. Setelah itu ada kan, pindahan dari pindahkan. Ada sufiks, yaitu imbuhan yang berada di akhir kata dasar. Contohnya an hukuman dari kata dasar hukum. Setelah itu ada kan, pindahkan dari kata dasar pindah. Selanjutnya adalah reduplikasi. Reduplikasi atau pengulangan adalah kata
hanya mengulang suku kata awal dan biasanya vokal pertamanya berubah jadi bunyi epepet. Contohnya, luhur jadi leluhur. Dapat disimpulkan dari materi yang sudah disampaikan, tata kata merupakan pembentukan kata dan salah satu unsur pokok atau unsur penting dalam menulis sebuah kalimat. Pembentukan kata juga disebut sebagai morfologi. Nah, alat-alatnya berupa afiksasi dan juga reduplikasi. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok 5 dan terima kasih sudah menyaksikan. Ini kenapa Pak bisa ketawa Pak? Ini udah